Andai kata ini Katolik dan Protestan, kenapa tidak bertengkar gara-gara agama? Besar kemungkinan karena dia pikir kita satu iman. Tidak. Kita dengan Katolik beda iman. Misalnya selamat, berbuat baik kepada orang tua itu baik, bagus, tapi itu bukan untuk selamat. Itu bukti kita sudah diselamatkan. Prinsip ajaran yang sangat mendasar, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ini tentang keselamatan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jadi tidak ada selamat karena perbuatan baik. Apapun itu, termasuk berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua dan lain sebagainya adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Bukti syukur kita, cinta kita, kesaksian kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan. Jadi, itu belum. Dalam pengajarannya Pak Pendeta menyinggung Katolik tentang keselamatan seseorang berdasarkan perbuatan baiknya. Protestan menolak dengan mengatakan bahwa keselamatan seseorang tidak berdasarkan pada perbuatan baik apapun, melainkan hanya tergantung dari iman akan Kristus. Kami menjawabnya dengan mengemukakan beberapa argumen. Pertama, ajaran, doktrin predestinasi Calvin. Calvin menegaskan bahwa sejak lahir Tuhan sudah tetapkan nasib hidup seseorang entah masuk surga atau masuk neraka itu sudah final dan tidak dapat diubah lagi. Calvin menegaskan, tidak semua orang diciptakan dalam keadaan yang sama. Untuk yang satu ditentukan kehidupan kekal surga, untuk yang lain hukuman yang abadi, neraka. Konsekuensi logisnya, seseorang meskipun berbuat jahat di dunia ini namun jika dari awal Tuhan tentukan masuk surga maka penjahat itu pasti masuk surga. Sebaliknya, jika seseorang dalam hidupnya selalu berbuat baik namun kalau sudah ditentukan oleh Tuhan masuk neraka maka pasti masuk neraka. Karena itu, perbuatan baik seseorang belum tentu punya nilai di hadapan Tuhan. Seorang penjahat tak bertobat pun bernilai di mata Tuhan. Kedua, Martin Luther menolak 7 kitab Deuterokanonika, Perjanjian Lama karena isinya bertentangan dengan pandangan dan doktrinnya. Oleh karena alasan serupa, Martin Luther juga nyaris membuang beberapa kitab lainnya, Surat Yakobus, Surat Ibrani, Kitab Ester dan Kitab Wahyu. Hanya karena bujukan kuat oleh para pendukung kaum reformasi Protestan yang lebih konservatif, maka kitab-kitab di atas tetap dipertahankan dalam Alkitab kaum Protestan. Namun demikian, tidak kurang Martin Luther menghujat bahwa surat Yakobus tidak pantas dimasukkan dalam Alkitab. Untuk mendukung salah satu doktrinnya yang terkenal yaitu sola fide, bahwa kita dibenarkan hanya oleh iman saja, dalam Alkitab terjemahan bahasa Jerman, Martin Luther menambahkan kata saja pada surat Roma pasal 3 ayat 28. Sehingga ayat tersebut berbunyi, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman saja, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Tidak heran kalau Martin Luther menghujat surat Rasul Yakobus dan berusaha untuk membuangnya dari Perjanjian Baru. Karena justru dalam surat Yakobus ada banyak ayat yang menjatuhkan doktrin sola fide yang diciptakan oleh Martin Luther tersebut. Antara lain, dalam Yakobus pasal 2 ayat 14-15 tertulis, apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dan Yakobus pasal 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan Yakobus pasal 2 ayat 24, jadi kamu lihat, bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Tanggapan kami, pertama, Pak Pendeta menegaskan bahwa perbuatan baik tak berpengaruh terhadap keselamatan akhir seseorang, dengan mengutip ayat-ayat pendukung namun kenapa tidak pernah mengutip tentang surat Yakobus dan kitab-kitab lain yang ditolak Martin Luther seperti kami sebutkan di atas. Baiknya menafsirkan kitab suci jangan parsial, asal kutip, tapi melihat teks dalam konteks. Kedua, para teolog Katolik terkemuka, seperti Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas, sepakat bahwa predestinasi menuju rahmat tidak secara otomatis mendatangkan predestinasi menuju kemuliaan. Dengan kata lain, fakta bahwa kamu adalah seorang Kristiani tidak menjamin bahwa kamu akan diselamatkan. Perihal mengapa, dari antara dua orang saleh,
yang satu menerima ketekunan sampai akhir dan yang lain tidak menerimanya, ketetapan Allah tidaklah terselami, bukankah keduanya telah dipanggil dan mengikuti Dia yang memanggil mereka? Dan bukankah keduanya, dari hidupnya yang jahat, telah menjadi orang-orang yang dibenarkan dan telah diperbarui oleh bejana kelahiran kembali? Agustinus, Gift of Perseverance, 21. Ketekunan berarti menetap dalam kebaikan sampai akhir hayat. Dan, demi mencapai ketekunan, manusia membutuhkan bantuan ilahi yang membimbingnya dan menjaganya dari serangan hawa nafsu. Dan, karenanya, setelah seseorang dibenarkan oleh rahmat, dia masih perlu memohon dari Allah karunia ketekunan agar dia dijauhkan dari kejahatan sampai akhir hayatnya. Sebab banyak orang menerima rahmat namun tidak menerima ketekunan dalam rahmat. Thomas Aquinas, Summa Theologiae 2, Ki. 109a. 10. Bid'ah, predestinasi ganda Calvin. John Calvin adalah orang pertama yang mengajarkan, bertentangan dengan para teolog Katolik yang disebutkan di atas, bahwa predestinasi menuju rahmat secara otomatis mendatangkan predestinasi menuju kemuliaan. Ide sesat ini, yang dikecam oleh Konsili Trente, dijuluki Osas once saved, always saved. Pemikiran Calvin dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Pilihan Allah adalah tanpa syarat, unconditional. 2. Allah secara aktif memilih individu tertentu untuk diselamatkan S, dan individu lain untuk dihukum D. 3. Allah menentukan apakah seseorang menginginkan keselamatan atau hukuman. 4. Allah memberikan rahmat kepada S sehingga mereka pasti diselamatkan. 5. Allah tidak memberikan rahmat kepada D, sehingga mereka pasti dihukum. Pernyataan Katolik. Setiap pemahaman yang benar tentang predestinasi harus berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Allah adalah Maha Tahu. Dari kekekalan, Allah dengan sempurna telah melihat dan menetapkan semua peristiwa di masa depan. Dari kekekalan, Dia telah melihat penghukuman kaum jahat dan menetapkan hukuman ini atas dasar dosa-dosa mereka. Santo Thomas merangkum realitas predestinasi dan penghukuman sebagai berikut. Predestinasi mencakup kehendak untuk menganugerahkan rahmat dan kemuliaan, demikian juga penghukuman mencakup kehendak untuk mengizinkan seseorang jatuh ke dalam dosa dan untuk menjatuhkan hukuman atas dasar dosa itu. 2. Allah berkehendak menyelamatkan semua orang. Allah menghendaki agar semua manusia diselamatkan. Dia memberikan rahmat yang cukup memungkinkan untuk memperoleh keselamatan kepada semua. Rahmat ini memungkinkan seseorang untuk memilih Allah dan menjauhi dosa. 3. Penebusan Kristus bersifat universal. Kristus mati bagi semua, tidak hanya bagi mereka yang ditentukan untuk memperoleh keselamatan atau untuk umat beriman. Meski demikian, tidak semua orang menimba manfaat dari penebusan Kristus. 4. Manusia bebas menerima rahmat Allah atau menolaknya. Kemahatauan Allah tidak memaksa manusia untuk bertindak melawan kehendaknya. Predestinasi tidak menimbulkan paksaan. Dalam kata-kata Santo Agustinus, Dia yang menciptakanmu tanpa bantuanmu, tidak akan menyelamatkanmu tanpa bantuanmu. Dia menambahkan, rahmat-Nya dicurahkan kepada kita dalam segala hal. Namun, kita memiliki kehendak untuk menerima atau tidak menerima panggilan Allah. Oleh karena itu, ada kemungkinan bagi manusia untuk dengan sengaja berpaling dari Allah. Walaupun gereja tidak mengajarkan bahwa orang tertentu berada di neraka. 5. Allah menentukan orang-orang pilihannya untuk masuk ke surga. Namun Allah tidak menentukan siapapun untuk berbuat dosa atau masuk ke neraka. Tidak ada seorang pun ditentukan lebih dahulu oleh Allah supaya masuk ke dalam neraka, hanya penolakan secara sengaja terhadap Allah dosa berat. Dan bertahannya orang tersebut sampai akhir dalam penolakan tersebut, yang mengantarnya ke sana. Santo Agustinus menegaskan bahwa, Allah itu baik, dan Allah itu adil. Dia bisa menyelamatkan seseorang tanpa perbuatan baik, karena Dia itu baik. Namun Dia tidak dapat menghukum siapapun tanpa perbuatan jahat, karena Dia itu adil. Singkatnya, keseimbangan antara rahmat dari pihak Tuhan, dan jasa perbuatan baik dari pihak manusia, harus dipertahankan. Rahmat, surga adalah karya rahmat Allah. Jasa seseorang tidak mempengaruhi dipilihnya orang tersebut oleh Allah untuk menerima rahmat dan kemuliaan. Santo Thomas Aquinas menjelaskan bahwa, alasan untuk predestinasi sebagian orang dan penghukuman orang-orang lain harus dicari dalam kebaikan Allah. Jasa, surga adalah pahala atas jasa mereka yang telah menerima predestinasi. Tindakan berjasa tersebut adalah penyebab sebagian partial cause dari kebahagiaan abadi mereka. Allah tidak secara sewenang-wenang memilih siapa yang akan diselamatkan.
Sobat Katolikku hebat, inilah penjelasan tentang ajaran predestinasi dalam Protestan, menurut Calvin, dan predestinasi menurut Katolik, Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas. Setelah mengikuti penjelasan ini dengan saksama, akhirnya tuduhan Pak Pendeta terhadap Katolik dalam video ini terpatahkan. Semoga Pak Pendeta bisa menilai dan membandingkan dengan pengalaman real, manakah yang lebih logis. Kami sangat yakin Anda pasti menolak ajaran Calvin sendiri. Sobat Katolikku hebat, jika Anda ingin mengikuti terus informasi-informasi seputar iman Katolik, silahkan subscribe, tekan lonceng, like dan komen.